rumah, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Andin. Kita akan bersekolah minggu bersama. Apa kabarnya nih adik-adik? Bu Andin berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oh ya, ada di antara adik-adik yang sudah mulai sekolah tatap muka ya. Wah, ini Bu Andin berpesan, adik-adik yang sudah mulai sekolah tatap muka tetap harus menjaga protokol kesehatan ya dengan baik ya. Maskernya jangan sampai lepas. Kemudian kemana-mana bawa hand sanitizer atau sering cuci tangan pakai sabun. Terus dengan teman-teman juga jaga jarak loh ya. Dan jangan lupa untuk membawa bekal makanan sendiri dari rumah supaya tetap sehat. Nah, untuk yang sekolah minggu sementara ini masih online dulu ya. Kita menunggu saat sampai benar-benar aman, baru kita nanti sekolah minggu lagi di gereja. Gak apa-apa ya, masih sabar menunggu kan ya. Betul, kita harus tetap sabar dan terus bersuka cita. Nah, masih ada yang ngantuk enggak ini adik-adik? Supaya tidak ngantuk, yuk kita pujikan satu lagu biar semangat dan tidak ngantuk lagi. Kita nyanyikan Dikepak-kepakkan Tanganmu. Musik. Dikepak-kepakkan tanganmu, digoyang-goyangkan badanmu, digeleng-gelengkan kepala, menghilangkan kantuk dan lesu, diayun-ayun kaki kiri, ayun-ayun kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, seru, seru, goyang kanan, seru, seru, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, seru, seru, goyang kanan, seru, seru, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya. Dikepak-kepakkan tanganmu, digoyang-goyangkan badanmu, digeleng-gelengkan kepala, menghilangkan kantuk dan lesu, diayun-ayun kaki kiri, diayun-ayun kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, seru, seru, goyang kanan, seru, seru, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, seru, seru, goyang kanan, seru, seru, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, bagaimana tadi setelah memuji nama Tuhan? Tentu sekarang lebih bersemangat. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa supaya sekolah minggu ini berjalan dengan baik. Mari kita berdoa, kita siapkan tangan dulu, kita menyanyi laba-laba kecil. Matahari terbit, daunnya kering. Laba-laba kecil naik pohon lagi. Satukan tangan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk sekolah minggu hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau bangunkan kami dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baru untuk kami boleh beraktivitas kembali. Tolong berkati Tuhan sekolah minggu kami supaya boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan memandu
sekolah minggu kami dan juga kami yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan setiap perintah Tuhan dalam hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Bu Andin mau tanya nih, kira-kira pernah enggak ya adik-adik ditegur oleh papa mama di rumah atau oleh pak guru dan bu guru di sekolah? Pernah enggak? Mungkin ada yang pernah ya. Kira-kira kenapa ya kok sampai kita ditegur? Iya, kita akan ditegur apabila kita melakukan suatu kesalahan. Kira-kira kita pernah melakukan kesalahan apa ya? Untuk mengingatnya, yuk kita naikkan satu lagu, Banyak Perbuatan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak kuturut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut perintahmu. Iya adik-adik, kadang-kadang kita tidak turut ya nasihat orang tua. Sering kali kita masih ngeyel kalau kita dinasihati oleh orang tua kita. Selain itu, apa saja ya kesalahan kita yang lain? Oh ya, mungkin kita pernah berbohong, atau mungkin kita pernah mengambil sesuatu yang bukan jadi milik kita, atau kita juga mungkin pernah mengganggu teman-teman kita dan menyakiti hati mereka, atau kita mungkin juga pernah menginginkan sesuatu tetapi tidak mendapatkan, kemudian kita menjadi marah. Ternyata banyak sekali ya kesalahan-kesalahan kita yang membuat hati Tuhan bersedih. Lalu bagaimana ya jika kita terlanjur melakukan kesalahan yang membuat hati Tuhan sedih? Nah, firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita bagaimana sikap yang baik jika kita telah melakukan kesalahan. Tuh, Mbak Lia sudah siap tuh untuk bercerita kepada kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan cerita dari Mbak Lia, yuk kita siapkan hati kita dulu untuk menyambut cerita firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu Roh Kudus yang Manis yang akan dipimpin oleh Gesang. Silakan Gesang. Yang manis, tolong aku
Terima kasih Gesang yang sudah memimpin kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Sekarang giliran Mbak Lia nih bercerita. Silakan Mbak Lia. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang banget nih Mbak Lia hari ini bisa ketemu lagi sama adik-adik di rumah. Wah, tadi kita sudah semangat ya memuji Tuhan bersama. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Wah, pasti semua sudah siap ya untuk mendengarkan cerita hari ini. Kira-kira firmannya tentang apa ya? Tapi sebelumnya Mbak Lia mau tanya dulu nih. Kira-kira cerita minggu lalu tentang apa sih? Adik-adik ada yang masih ingat gak? Nah, adik-adik, Mbak Lia mau sedikit ingatkan nih cerita minggu lalu. Cerita minggu lalu tentang Allah yang meminta Yunus untuk memperingatkan warga Niniwe, karena di Niniwe banyak sekali adik-adik yang melakukan kejahatan. Tetapi kayaknya Yunus lebih senang deh melihat warga Niniwe dihukum daripada melihat mereka untuk bertobat. Dan pada akhirnya Yunus melarikan diri ke kota Tarsis. Wah, tapi di perjalanannya dikarenakan Yunus pergi atas pelanggaran kepada perintah Allah, kapal yang ditumpangi Yunus terbalik adik-adik. Kemudian Yunus masuk ke perut ikan, dimakan di perut ikan yang sangat besar. Wah, kira-kira gimana ya nasibnya si Yunus? Nah, adik-adik, untuk kita tahu yuk bagaimana sih keadaannya Yunus setelah ditelan oleh ikan di perut ikan yang sangat besar sekali. Adik-adik penasaran nggak? Sama nih Mbak Lia juga. Yuk kita sama-sama simak ceritanya di video yang ini. Datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, adik-adik, itu tadi cerita kita hari ini. Wah, kasihan ya si Yunus. Dalam perut ikan tidak ada yang bisa dia lakukan. Di dalam kegelapan adik-adik, yang hanya bisa dia lakukan adalah merenungi kesalahannya. Kemudian Yunus menyesal atas perbuatannya. Setelah itu Yunus meminta ampun kepada Allah karena dia sudah tidak taat atas perintah Allah. Namun adik-adik, Allah memberikan kesempatan kedua kepada Yunus. Kemudian Allah memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat supaya Yunus bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah adik-adik. Nah adik-adik, sama nih seperti si Yunus, kita pun pasti pernah ya melakukan banyak sekali kesalahan dan pastinya membuat Tuhan sedih. Nah adik-adik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Anin bahwa contohnya nih, kita pernah berbohong, kita pernah apalagi tidak menaati perintah orang tua, kita sering jahil, kita sering nakal. Banyak ya adik-adik kenakalan-kenakalan dan kesalahan kita yang membuat Tuhan sedih. Nah adik-adik, belajar dari si Yunus tadi, kira-kira gimana ya sikap kita kalau sedang melakukan kesalahan dan sudah terlanjur membuat Tuhan sedih. Ya, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus merenungi kesalahan kita harus mengambil saat hening, kita harus menyesal dan meminta ampun kepada Tuhan.
kita berdoa, kita mohon ampun. Dan yang paling penting adalah kita belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Kita harus memperbaiki kesalahan kita. Gitu ya adik-adik. Nah adik-adik, nih contohnya yang tadi sukanya ngeyel, nggak mau nurut sama orang tua, maunya menang sendiri, nggak boleh ya. Untuk sekarang kita harus mulai patuh, harus nurut sama kata-kata orang tua. Kemudian nih yang tadinya suka nakal, suka jahil, nah kita harus lebih bisa menahan diri supaya kita bisa menjadi anak-anak yang lebih bersahabat. Kemudian tadi yang sukanya marah-marah, maunya pengen semuanya diturutin, nah kita harus lebih bisa bersahabat dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Gitu ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, Mbak Lia ingatkan sekali lagi ya, ketika kita sudah terlanjur nih membuat kesalahan dan membuat Tuhan sedih, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus duduk tenang, kita harus saat hening, kita harus merenungi segala kesalahan kita, apa yang sudah kita perbuat, yang sudah membuat Tuhan menjadi sedih. Kemudian kita berdoa, kita ambil saat teduh, kita berdoa, kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan yang paling penting, kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Kita harus berusaha memperbaiki kesalahan kita. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya. Nah, yuk untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak Tuhan boleh berkumpul, walaupun kami masih secara virtual Tuhan sekolah minggu ini, tapi hati kami Tuhan sangat gembira, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar hari ini. Tuhan, hari ini kami belajar untuk kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang lebih bisa menahan diri, untuk anak-anak yang mau memperbaiki kesalahan. Kiranya Tuhan, segala kesalahan yang telah kami lakukan, kami berjanji Tuhan untuk tidak mengulanginya lagi, dan kami mau menjadi anak-anak yang nurut. Berkati kami Tuhan, berkati sekolah minggu kami di minggu depan. Berkati kegiatan kami hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita ketemu di minggu depan, bye-bye.